Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia juga tetap semangat dalam persiapan TKA Matematika yang sebentar lagi akan dimulai. Bersama kakak di sini, Meotiana Harisya dalam program Smart School, Generasi Smart, berkarakter cerdas Ki. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu materi pada TKA Matematika SMA, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, ini bagian dari materi statistika deskriptif, di mana terkhusus kita akan nantinya membahas terkait min, median, dan modus, seperti itu. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita mulai di sini. Di sini ada beberapa istilah yang ada pada materi statistika. Yang pertama itu apa itu data. Nah, data di sini adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Nah, jadi data di sini adalah kumpulan informasi. Nah, kemudian apa itu statistika? Nah, statistika itu adalah ilmu tentang bagaimana cara mengolah data tersebut, mulai dari mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis sampai dengan merepresentasikan suatu data tersebut. Nah, kemudian di sini jenis-jenis data berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kualitatif itu adalah data yang menjelaskan tentang sifat atau karakteristik. Jadi dia itu tidak dapat diukur secara numerik. Jadi dia itu sebuah kayak penjelasan atau berupa karakteristik seperti itu. Kemudian data kuantitatif itu adalah data yang disajikan dalam bentuk numerik karena dia menjelaskan suatu objek, menjelaskan ukuran dari objek-objek tertentu. Jadi dia direpresentasikan melalui angka atau numerik. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga jenis-jenis data berdasarkan pengelompokannya. Berdasarkan pengelompokannya juga dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, data tunggal yaitu data satuan yang masih acak. Yang kadang juga itu belum diurutkan dan juga belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Nah, kemudian kalau data berkelompok itu adalah jenis data yang biasanya itu sudah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Gitu. Oke, lanjut di sini kita masuk ke pembahasan terkait ukuran pemusatan data itu sendiri. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Yaitu pengukuran-pengukuran yang dilakukan di mana nilai-nilainya nanti itu adalah mewakili suatu kumpulan data atau menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Jadi hasil dari pengukuran-pengukuran di data di pemusatan data itu nantinya akan memusat ke suatu nilai tertentu yang dimana itu menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, apa saja pengukuran yang dilakukan di sini? Yaitu ada min, median, dan modus. Nah, oke, kita bahas lebih lanjut terkait ukuran pemusatan data ini, terkait min, median, dan modus. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang di sini ada min. Min atau biasa juga disebut dengan rata-rata. Jadi biasa juga disebut dengan rata-rata itu apa? Yaitu jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Di sini sudah kakak tampilkan rumusnya ya, cara mencari rata-rata atau min. Jadi yaitu jumlah data, sigma dari X itu adalah data, kemudian dibagi dengan N itu banyak data. Jadi jumlah datanya dijumlahkan dulu, kemudian dibagi dengan ada berapa banyak data yang dijumlahkan tersebut. Seperti itu. Oke, kemudian median. Median atau biasa juga disebut dengan nilai tengah. Jadi median itu adalah data
tengah, di mana data tengah ini itu setelah diurutkan. Jadi harus garis bawahi bahwa median di sini atau data yang di tengah ini itu sebelumnya datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau belum diurutkan, itu belum bisa menjadi nilai tengah atau median. Seperti itu. Kakak bagi menjadi 2, cara mencari mediannya kalau datanya ganjil dan cara mencari median kalau datanya genap. Nah, kan misalnya kalau datanya ganjil, kalau misalnya kita punya 3 data, berarti data ke tengahnya yaitu data kedua. Nah, kalau datanya ganjil, kalau misalnya kita masukkan ke rumus ini, berarti N tambah 1 per 2. Nah, X di sini itu mewakili data ya, data keberapa nantinya di sini. Misalnya kita tadi punya data 3 data, berarti N-nya 3. Berarti N3, 3 tambah 1, 4 per 2 berarti 2. Berarti X2 berarti data tengahnya itu adalah data kedua. Nah, kalau misalnya datanya masih sedikit, masih bisa dihitung manual, dicari dengan manual data tengahnya itu bisa langsung. Tapi kalau datanya sudah banyak, maka kita bisa langsung mensubstitusikannya ke rumus ini. Nah, itu untuk mencari median untuk data ganjil. Kemudian bagaimana mencari median untuk data genap? Di sini misalnya kalau kita punya 4 data. Di sini kita punya 4 data, berarti nilai tengahnya itu berada di antara data kedua dengan data ketiga. Seperti itu. Kemudian data kedua dan ketiga ini kita jumlahkan lalu dibagi dengan 2. Maka itulah yang menjadi nilai tengah untuk data yang berjumlah genap. Nah, bisa dirumuskan seperti ini, yaitu 1/2 dari Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1. Misalnya tadi kita coba aplikasikan datanya yang kita punya ada 4. Berarti N-nya itu 4. Nah, coba kita substitusikan berarti Xn per 2, 4 per 2, 2 berarti X2 berarti data kedua. Data kedua ditambah dengan Xn per 2 tambah 1. Berarti 4 per 2, 2 tambah 1, 3. Berarti di sini X3. Berarti data kedua ditambah dengan data ketiga. Nah, kemudian ada 1/2 berarti ini dibagi dengan 2. Maka itulah yang menjadi nilai tengah untuk data yang genap. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya lagi-lagi kalau datanya masih sedikit, masih bisa dihitung manual, ya udah langsung saja kita cari data ke tengah, dua data tengah dari kumpulan data tersebut. Kita ambil 2, kita jumlahkan lalu dibagi dengan 2. Kalau datanya sudah banyak, berarti kita bisa memakai rumus ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada modus. Nah, modus di sini adalah data dengan frekuensi terbanyak atau data yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul. Seperti itu. Oke, coba kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini kakak punya contoh soal. Berikut data nilai matematika di kelas 10. Berikut datanya, kita mau menentukan rata-rata, median, dan modusnya. Oke, langsung saja. Tadi kita aplikasikan cara untuk mencari rata-rata. Disimbolkan X bar. Ini dijumlahkan ya, semuanya ini dijumlahkan. Berarti kita peroleh di sini 8 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 10 tambah 9. Data semuanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini dibagi dengan 10. Berarti di sini nanti kita peroleh 8 tambah 7, 15, tambah 7, 22, tambah 6, 22, 28, tambah 6, 28, 28 di sini 28, 29, 30, 36, 36 tambah 8, 36 tambah 8, 44,
4, 4, 50. Berarti di sini 50, 60, 78. Berarti kita dapat 78 dibagi dengan 10. Tuh. Berarti 78 dibagi 10 maka kita peroleh 7,8. Berarti X bar atau rata-rata yang kita peroleh dari data ini yaitu 7,8. Jadi rata-rata nilai matematika di kelas 10 yaitu 7,8. Oke, kita lanjut yang kedua, median. Median adalah nilai tengah. Nah, di sini hati-hati. Datanya ini belum diurutkan. Di sini berarti kita untuk mencari mediannya harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Berarti kita coba urutkan datanya ini, berarti dimulai dari yang terkecil. 6, 6-nya ada 2 kali. Kemudian 7 juga 2. Kita tulis 7, 7. Kemudian 8, 8, 8-nya 3. 8, 8, 8, 9, 9, 10. Oke, di sini data yang kita punya itu ada 10. Artinya data yang kita punya di sini genap ya. Nah, genap berarti nanti ada 2 nilai tengahnya. Ada 2 data yang di tengah. Berarti dia data ke-10 dibagi 2, 5. Berarti data ke-5 dengan data ke-6. Oke, berarti nilai tengahnya di sini adalah ini ya, yang 8 dan ini data ke-5. Ini data ke-5 dengan data ke-6. Ini dijumlahkan 8 tambah 8 dibagi 2. 8 tambah 8 dibagi 2 maka akan menghasilkan kembali ke 8. Berarti mediannya itu adalah 8. Kemudian modusnya. Nah, modusnya yaitu data dengan frekuensi terbanyak. Yang paling banyak muncul di sini ada 8 ya, karena 8 frekuensinya ada 3. Berarti modusnya itu 8. Nah, oke, itu mungkin contoh sederhana untuk min, median, dan modus. Oke, coba kita lanjut ke soal yang lainnya, bentuk soal yang lainnya untuk pemusatan data ini. Nah, di sini kakak kembali punya soal, dia berbentuk tabel, tapi ini masih data tunggal ya. Oke, di sini pernyataan berikut yang benar. Berarti kita mau cari pernyataan mana yang benar dari informasi yang kita punya ini. Nah, di sini kita lihat opsinya, itu dia terkait min, median, modus. Artinya dia kuantitas dari min, median, modusnya, yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit, yang lebih banyak, ataupun sebagainya. Itu berarti sama ya, tetap kita harus mencari masing-masing min, median, dan modusnya. Oke, coba yang pertama, coba kita cari rata-ratanya. Oke, rata-ratanya. Nah, di sini datanya itu berbentuk tabel. Nah, di sini artinya, arti dari tabel ini, itu di sini ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Frekuensi itu adalah banyak data. Nah, di sini nilai, misalnya yang pertama, nilai 3 itu ada sebanyak 8. Kalau misalnya kita uraikan, berarti artinya 3, 3, 3, 3 ini ada sebanyak 8. Kemudian dilanjutkan dengan 4, 4, dan seterusnya. Seperti itu ya, kalau kita uraikan menjadi satuan-satuan yang kayak contoh sebelumnya. Nah, terus bagaimana cara menghitung jumlah datanya? Berarti sisa kita kalikan, karena di sini nilai 3 itu ada sebanyak 8. Berarti 3, kita langsung kalikan saja, 3 kali 8. Berarti 3 kali 8 di sini 24. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kemudian selanjutnya 4 kali 4, 16. Nah, kemudian 5 kali 8, 40. 6 kali 10, 60. 7 kali 6, 42. 8 kali 4, 32. Oke, nah inilah nantinya yang kita masukkan ke dalam X bar ini, yaitu jumlah dari keseluruhan data ini. Coba kita langsung jumlahkan. Berarti di sini kita dapat 14. Tambah 1, ini 10, 17,
18, 19, 20, 21, 214. Berarti di sini adalah jumlah datanya adalah 214 dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada berapa? Yaitu frekuensi ini yang dijumlahkan. Berarti di sini datanya ada ini 20, 30, 40 ya. Oke, ada 40 data. Berarti dibagi dengan 40. Maka rata-rata yang kita punya itu berarti di sini 5 sekitaran 5 karena 5 kali 4 200. 5 kali 40 200 ya, tersisa 14 berarti 5,3. Oke ya, sekitar 5,3 untuk rata-rata dari data ini. Nah, kemudian selanjutnya kita mau mencari mediannya, nilai tengahnya. Nah, tadi ini ini data kita berjumlah 40, artinya datanya genap. Oke, datanya genap, cara mencari mediannya berarti tadi 40 dibagi 2 yaitu 20. Berarti datanya, nilai tengahnya itu berada di data ke-20 dan 21. Berarti data ke-20 ditambah dengan data ke-21 dibagi dengan 2. Nah, terus bagaimana cara melihat yang mana data ke-20, yang mana data ke-21? Nah, karena di sini yang diketahui hanya nilai dan frekuensinya. Nah, tadi kakak sudah uraikan, kalau misalnya yang 3 ini itu ada sebanyak 8, berarti 3, 3, 3, dan seterusnya sampai sebanyak 8. Artinya, misalnya kakak tulis di sini tambahan kolom data, data ke. Nah, oke, misalnya tadi berarti 3 ini itu ada sebanyak 8. Berarti data pertama sampai data ke-8 itu adalah nilai 3. Nah, kemudian data selanjutnya data ke-9 sampai data karena ada sebanyak 4 berarti sampai ke data ke-12 ya. Oke, data ke-12 itu adalah nilai 4. Nah, kemudian data ke-13 sampai data ke-8 lagi tambah 8 lagi berarti sampai data ke-20. Itu adalah nilai 5. Kemudian data ke-21 sampai data 30 itu adalah data nilai 6. Data ke-31 sampai data ke-36 itu adalah nilai 7. Data ke-37 sampai data ke-40 itu adalah data nilai dengan nilai 8. Nah, itu maksudnya. Kemudian dari sini kita bisa tahu data ke-20. Data ke-20 tadi ini ya, batasnya di sini berarti data ke-20 itu adalah data dengan nilai 5. Oke, berarti di sini 5 ditambah data ke-21. Data ke-21 ada di sini, berarti dia dengan nilai 6. Oke, berarti 5 tambah 6 dibagi dengan 2. Berarti di sini kita peroleh 11/2 atau sama dengan 5,5. Berarti median yang kita punya untuk data ini adalah 5,5. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya modusnya. Nah, modus tadi apa? Modus adalah data dengan frekuensi terbanyak. Nah, di sini kita bisa langsung lihat frekuensi terbanyak itu ada di 10 ini, yaitu dengan nilai 6. Artinya modusnya itu adalah 6. Oke, karena kita sudah tahu masing-masing min, median, modusnya, oke, bisa kita sesuaikan dengan pernyataan yang ada di opsi. Berarti yang paling besar itu adalah modus ya. Oke, ini modusnya, median, dan minnya nih. Oke. Nah, berarti kita urutkan modusnya yang pertama, berarti ini salah. Kita coret ini, eliminasi. Berarti modus dulu. Kemudian setelah modus baru ke median. Berarti ini ya. Oke, ini salah. Berarti jawaban yang betul adalah yang alfa. Gitu. Oke, jadi itu untuk mencari min, median, modus untuk data yang berbentuk tabel seperti ini. Jadi kalikan datanya dengan nilai dari data itu, kemudian frekuensinya. Itu ya.
Oke, coba kita satu soal lagi di sini. Oke, kakak punya soal berikutnya 6 bilangan positif, yaitu ini C79436 memiliki modus sama dengan mediannya. Jika rata-rata dari keenam bilangan tersebut dikurangi dengan nilai minimumnya itu berjumlah B per 12, nilai B itu sama dengan. Nah, oke, di sini kita garis bawahi dulu. Di sini ada kata-kata bahwa ini modusnya, modus sama dengan mediannya. Kita punya datanya ini. Nah, coba perhatikan data yang kita punya di sini, itu tidak ada yang nilainya double ya. Oke, jadi artinya apa? Karena dia bilang di sini modus sama dengan median, artinya nilai C ini, itu kandidat dari nilai C ini, itu berada pada nilai-nilai ini, yaitu bisa saja 7, 9, 4, 3, atau 6. Hanya itu kandidatnya. Misalnya C-nya 7, berarti modusnya 7 karena hanya 7 yang berjumlah dengan frekuensinya ada 2. Seperti itu. Ataupun nilai yang lainnya. Jadi kita coba cek satu per satu. Misalnya kita mulai dari C-nya, misalnya kita ambil yang paling kecil dulu. C-nya sama dengan 3. Berarti kita tukar C-nya, berarti datanya menjadi 3. Kita langsung urutkan ya. 3, 3, 4, 6, 7, 9. Nah, berarti artinya modusnya di sini 3. Modusnya itu 3. Mediannya nilai tengahnya ini. Nah, karena datanya genap, berarti ada 2. 4 dengan 6. 4 tambah 6 dibagi 2, berarti 5. Berarti mediannya itu 5. Berarti dari ini itu tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi karena dia bilang di sini, pernyataannya bilang bahwa modusnya itu sama dengan mediannya. Nah, artinya C sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Oke, coba kita C sama dengan 4. Berarti datanya menjadi 3, 4, 4, 6, 7, 9. Nah, artinya modusnya adalah 4, karena hanya 4 berjumlah 2. Terus mediannya itu sama data ketiga dengan data keempat. Berarti 4 tambah 6 sama ya, 5 bagi 2 sama dengan 5. Berarti 5, berarti ini juga tidak memenuhi. Karena modus dengan mediannya itu beda. Oke, lanjut kita coba C sama dengan 6. Berarti kita datanya menjadi 3, 4, 6, 6, 7, 9. Oke, berarti modusnya itu sama dengan 6. Ada 2, 6 di sini. Kemudian mediannya adalah data ketiga dengan data keempat. Dijumlahkan dibagi 2. Berarti 6 tambah 6, 12 dibagi 2 kembali ke 6. Berarti mediannya sama dengan 6. Nah, dari sini itu sama ya. Modusnya 6, mediannya juga 6. Artinya C sama dengan 6 itu memenuhi. Jadi kita ganti datanya di sini, C-nya itu menjadi 6. Nah, oke, kembali ke pernyataan berikutnya. Jika rata-rata dari keenam bilangan tersebut. Nah, berarti kita butuh nilai rata-rata. Nah, konsep rata-rata apa? Dijumlahkan ini dibagi dengan banyaknya. Oke, langsung saja berarti di sini X bar-nya itu sama dengan 3 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 9 dibagi dengan 6. Oke, berarti di sini kita dapat 7 tambah 6 13, 13 tambah 6 19, 19 20 26, 26 35. Oke, berarti di sini kita dapat 35 per 6. Oke, berarti 35 per 6 kita dapat untuk X bar-nya. Oke, kemudian katanya rata-ratanya ini dikurangi dengan nilai minimumnya. Nilai minimumnya apa? Yaitu sama dengan
3. Nilai yang paling kecil. Berarti 35 per 6 dikurangi dengan 3. Itu katanya sama dengan ini, B per 12. Berarti B per 12. Nah, oke, kita gunakan operasi pecahan di sini. Bisa kita tambahkan per 1 di sini. Supaya dia sama-sama bentuk pecahan. Berarti di sini kita kalikan penyebutnya 6 kali 1, 6. Kemudian kita kali silang. Berarti 35 kurang 6 kali 3, 18. Berarti di sini kita peroleh B per 12. Oke, selanjutnya kita selesaikan. 35 dikurang 18 itu sama dengan 17 ya. Oke, 17 per 6 sama dengan B per 12. Nah, oke, di sini kita sudah punya 17 per 6 dan B per 12. Nah, di sini B-nya itu per 12, harus per 12 supaya kita bisa menentukan nilai B-nya. Nah, untuk mengubah menjadi per 12, maka 6 ini kita kali dengan 2 ya. Oke, kita kali 2 masing-masing. Kalau penyebutnya dikali dengan 2, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Maka kita peroleh nilainya. Di sini sudah per 12. Kemudian 17 dikali 2. 17 kali 2 itu sama dengan 34. Berarti sini kita punya B per 12. Nah, ini sudah sama. Penyebutnya artinya B-nya ini itu sama dengan 34. Berarti kita sudah dapat nilai B-nya, yaitu sama dengan 34. Oke, jadi opsi yang A ini ya. Oke, jadi ini salah satu pengaplikasian min, median, modus dalam dibentuk ke dalam model matematika. Jadi hati-hati dalam mentranslate bahasanya, mentranslate kata, kalimat yang ada pada pernyataan menjadi bentuk matematika atau pernyataan matematika. Jadi bisa kita pelan-pelan ya, misalnya mulai dari yang tadi ini memiliki modus yang sama dengan mediannya. Berarti kita cari tahu dulu median dengan modusnya masing-masing. Yang mana yang memenuhi supaya pernyataan di soal itu sama. Seperti itu. Kemudian pernyataan berikutnya, di sini ada kata rata-rata dari ke-6 bilangan tersebut. Jadi ada rata-rata dikurangi dengan minimumnya. Berarti cari dulu rata-ratanya kemudian dikurangi dengan nilai minimum. Nah, ini katanya sama dengan B per 12. Kemudian dengan menggunakan operasi-operasi dioperasikan semuanya, maka akan mengarahkan kita ke bentuk B per 12 ini. Maka di sini tadinya kita dapat B-nya itu sama dengan 34. Oke, jadi itu saja mungkin untuk materi kali ini untuk terkait ukuran pemusatan data terkhusus pada materi min, median, dan modus ya. Oke, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan, tetap semangat dan tetap belajar. Itu dari saya, Meltiana Harisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.